Berjumpa kembali dalam acara Bima Nusantara, bincang Dharma yang penuh inspirasi dan juga uraian Dharma yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai penjuru Nusantara. Episode kali ini kita punya tamu yang tak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya, dan bahkan ini sangat spesial bagi saya karena beliau adalah mantan saya. Mantan tapi bukan pacar ya. Nah, beliau adalah sahabat dan juga partner kerja dan sekaligus partner have fun ketika masih di Jambi. Tetapi kini beliau sudah mendapatkan tempat tugas baru, yaitu sebagai penyelenggara Bimas Buddha di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, mari kita sapa dulu tamu istimewa kita kali ini. Selamat malam, Sukyatu, Ibu Wiwi. Selamat malam, Sukyatu Ibu. Oke, boleh diperkenalkan dulu. Kalau saya sudah kenal, tapi pemirsa mungkin belum kenal. Silakan diperkenalkan dulu, mungkin nama lengkapnya. Kalau tadi Bu Wiwi kan nama panggilan. Boleh disebutkan nama lengkapnya, kemudian pengalamannya juga, mulai dari kuliah dulu, sudah mulai mengajar, dan sampai dengan posisi yang sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Kuntari. Sebenarnya biasanya sih karena kami mantan ya, dulu saya manggilnya Kuntari-Kuntari gitu saja. Dan ini memang karma, sesuai dengan judul kita ya. Ini memang karma. Ternyata sudah lari kemanapun kita masih ketemu. Dan kepada sahabat, saudara, sedama, dan semuanya yang bisa mengikuti Bima Nusantara, khususnya yang diselenggarakan oleh Pergabi. Terima kasih banyak sebelumnya sudah mengundang saya. Orang sering memanggil saya nama Wiwi, tapi nama lengkap saya adalah Dwiyanti dengan gelar SAG MPD. Saya kuliah di Nalanda dan sambil kuliah sebenarnya saya juga sambil ngajar privat, terus kemudian juga saya ada ngajar di Triratna, khususnya TK. Dulu saya sebenarnya spesial TK. Karena mengajar anak-anak itu ternyata tidak gampang. Tapi itu bikin awet muda sepertinya, Bu. Ya, di samping karena itu saya jiwanya masih TK, jadi awet muda. Dan saya sampai sekarang pun sebenarnya impian saya dari dulu ya, itu sebenarnya ngajar TK itu harus walaupun hanya berapa hari. Tapi untuk beberapa tahun itu nggak pernah kesampaian lagi. Terutama waktu di sini ya, karena nggak ada waktu lagi. Waktu di Jambi sih walaupun tidak ngajar formal, tapi kan sekolah minggu masih ngajar. Itu mungkin membuat saya awet muda, tapi awet muda tidak hanya itu aja ya, kita memang harus banyak bicara karena keran-kerannya supaya keluar, kemudian banyak ketawa. Mungkin walaupun bagi orang lain ketawa itu tidak penting, tapi bagi saya itu akan membuat saya agak sedikit cerah lah. Kemudian udah lulus, saya ketemu banyak biku, banyak orang penting, kayak maaf almarhum Bapak Wawor, juga Bante Joti Damu Mahatera, itu memberi wawasan kepada saya, kamu jangan hanya di Jakarta aja, kamu harus pergi ke daerah, karena di sana nanti kesempatan akan lebih banyak. Kalau di Jakarta kan banyak orang pinternya, jadi kesempatannya itu akan lebih sempit. Jadi saya coba melamar di Jambi, ada sekolahan Buddhis yang, kalau di Jambi ya terkenal sekolahan Buddhis ya cuma satu, yaitu Sariputra. Saya nggak lagi kembali ke TK lagi, tapi di situ di TK Sariputra. Baru sekitar 2-3 bulan, belum nggak sampai 5 bulan, ada pemasukan pegawai negeri. Kemudian saya mendaftar, tes biasalah formal, tes semuanya, ternyata saya masuk jadi penyuluh agama Buddha tahun 2000 ya. Penyuluh Mahatera sepertinya ya. Ya, ini saya jadi ke orang bilang penyuluh Mahatera karena dari tahun 2000, bayangin aja, tahun 2000 sampai tahun 2019 itu saya masih jadi penyuluh. Dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi sampai kantor Kementerian Agama Kota Jambi masih juga jadi penyuluh. Dan perjalanan saya jadi penyuluh yang pertama, saya karena memang biasa ngajar ya. Walaupun jadi penyuluh, saya tetap ngajar TK Sariputra itu nggak saya lepas. Saya ambilnya di hari Sabtu sama hari Jumat. Kalau pegawai negeri itu waktu itu kan Jumat agak longgar ya. Saya ambil hari Jumat dan hari Sabtu. Minggunya pun saya masih ngajar di sekolah minggu, wihara-wihara yang berkenan untuk memanggil saya untuk mengajar. Dan setiap mereka memanggil saya pun, itu saya selalu dipanggil di bidang-bidang SD, TK gitu. Jarang sekali saya dipanggil wihara itu untuk ngisi SMP, SMA, kuliah. Itu jarang sekali.
sekitar tahun 2012 saya ngajar di perguruan tinggi, di sekolah tinggi Stikom ya, Stikom Dinamika Bangsa Jambi. Nah, waktu itu kan kalau Stikom walaupun 3 hari ngajarnya, tapi kan sore semua, jadi tidak menyita waktu apapun. Di samping itu saya juga memang masih ngeles, karena itu saya suka dengan anak-anak dan suka itu. Jadi sampai begitu saya nikah, baru kegiatan saya kurangin. Kalau saya nggak nikah sampai sekarang pun kegiatan saya tidak akan saya kurangin. Nah, kemudian tahun 2020 awal, saya pindah ke Medan jadi staf Dimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kemudian baru tahun ini, tahun 2022, bulan April saya pindah ke Kota Medan, yaitu Kementerian Agama Kota Medan, Dekan Kemenak ya, Kota Medan, sebagai penyelenggara Buddha. Dan sampai sekarang, karena kan baru beberapa hari. Nah, itulah kisah perjalanan saya. Tapi yang paling lama saya geluti adalah jadi penyuluh agama PNS dan jadi guru TK. Itu yang paling lama saya geluti. Luar biasa. Oh ya, ada yang ketinggalan ini. Saya tahu Ibu Wiwi punya kisah inspiratif yang bisa dibagikan kepada pemirsa, yaitu ketika pengalaman membangun atau menyelenggarakan penyuluhan di lapas. Itu sepertinya perlu dibagikan kepada pemirsa Bima Nusantara. Ya, baik. Itu sebenarnya memang hal yang tidak pernah saya lupakan, pengalaman dan pahit getirnya membina di lapas. Itu memang sangat luar biasa. Memang kalau di Jambi itu penghuni lapasnya nggak banyak, kalau misalnya kayak di Medan ini kan budak gitu ya. Kalau di Jambi memang bisa dihitung dengan jari, tapi pengalamannya luar biasa. Dari pertama kali itu saya amarkan saya yang agama Kristen dengan agama Katolik, kayak kita yang menjemput bola. Kita cari mana yang ada lapas yang ada agama Budanya. Nah, itu lapas Kota Jambi yang ada agama Budanya. Kemudian kita coba deketin kalapasnya, kemudian kasih yang bimbingan mentalnya. Kita deketin, terus lama-lama mereka berkenan untuk kita kasih bimbingan penyuluhan agama Buddha. Dan itu pun 1 minggu sekali diperkenankannya. Dan yang paling membuat saya merasa aduh kayak mana ya, hampir 3 tahunan itu kita yang khusus agama Buddha. Kalau yang agama lain punya tempat ibadah, yang agama Buddha tidak punya tempat ibadah sama sekali. Jadi intinya yang agama Buddha itu mana ada kantor dari pegawainya lapas itu yang kosong, kita pinjam di situ. Kadang-kadang malah pinjam di gereja, sebelah sana orang gereja sembahyang, sebelah kecil sini kita sembahyang. Makanya itu terima kasih banget sama teman-teman yang dari gereja sudah memperkenankan kami waktu itu. Kemudian ya kalau yang di luar narkoba ya, di luar narkoba kalau diajak bicara itu gampang. Tetapi yang luar biasa ketika kita menyuluh kepada yang bidang narkoba. Karena apa? Karena memang pikirannya ibarat kata kan udah lebih kosong atau setengah kosong lah minimal. Jadi ketika diajak bicara, mungkin saya tidak akan membicarakan tentang kayak ceramah yang bermuluk-muluk. Hanya untuk menggali dia berbicara, itu aja sangat luar biasa susahnya. Diajak bicara itu aja pertama kali diem, kedua kali ngelihat kita tanpa ada makna, artinya hampa gitu, matanya hampa, lirik sana, lirik sini. Kemudian karena kita waktu pertama kali ke sana itu kan mbakmu sepeda motor harus pakai kacamata yang gelap supaya nggak terlalu kena cahaya matahari dan angin, kemudian debu, makanya pakai kacamata yang warnanya gelap. Kalau itu kita taruh di situ lupa masukkan ke dalam tas, dia tidak peduli dengan ucapan saya, bahkan malah dia peduli dengan kacamata saya, dia pinjam, dia itu. Dan itu sampai bertahun loh saya menghadapi seperti itu. Kemudian itu baru 1 orang, dan orang yang lainnya misalnya ada curang mor, diajak bicara dia kayaknya kayak matanya itu semua orang itu kayak membenci dia. Akhirnya saya pegang pundaknya. Saya bukan orang yang membenci kamu, saya adalah kawan kamu.
Dia duduk, dia menunduk. Coba bayangkan kalau semua orang itu akan membenci kamu, kamu tidak akan ada siapapun di dalam hatimu. Tapi sekarang cobalah ngelihat saya bukan lihat orang lain, tapi lihat saya adalah lihat saudari kamu, supaya kamu merasakan bahwa kamu ada orang yang bisa untuk bicara. Dia diam aja sampai berapa kali pertemuan. Entah kenapa begitu saya datang, dia menemui saya dengan bangganya, Bu, mulai hari ini saya akan sembahyang. Saya akan baca parita. Dia ngomongnya nggak baca parita, belum ngerti baca parita karena rata-rata kan tradisi ya umat Budanya ya. Kemudian saya ajak baca parita, kemudian lama-lama kita juga nggak pernah ceramah yang susah. Pokoknya yang hari-hari aja, gimana dia mendapatkan jati dirinya sendiri, gimana dia mendapatkan kekuatan, karena kalau di dalam situ masih aman-aman saja, di zona nyaman. Tapi nanti keluar dari situ, dia berhadapan dengan orang yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda, maka akan diolah orang, dia misalnya kan karena ditembakkan, kakinya pincang, nggak punya kaki satu, banyak sekali nanti beban di sana. Gimana untuk memulihkan kualitas mental dia itu. Nah, karena saya sudah bimbing dia banyak yang hanya masalah-masalah kecil sih sepertinya, dia akhirnya bilang terima kasih, cuma saya bingung Bu, nanti kalau pulang saya kemana, kata dia. Nggak apa-apa, kamu cari aja rumah misalnya saudaramu, tunjukkan pada mereka bahwa kamu akan menjadi orang baik-baik, tapi nggak usah pakai kata-kata, tapi dengan tindakanmu pasti mereka akan menerima kamu. Tapi cuma karena zaman dulu nggak ada telepon ya, nggak ada WA seperti sekarang, jadi cuma sampai di situ. Nah, yang kedua itu masih sebenarnya bagi saya dia masih anak-anak, tapi kita kan nggak ada ini penjara untuk anak ya, tapi dia memang sudah menjelang remaja dewasa. Dia nggak gitu ngerti agama, dia juga perbuatan jahat yang dilakukan juga dia setengahnya kayak nggak ngerti. Karena kayak blank gitu, begitu saya ajak kebaktian, saya ajarin ini sebagai pedoman hidupmu. Ada parita yang tebal, yang tipis, saya pilih yang tipis. Kalau yang tebal mereka nanti jangan takut lihat paritanya, segini Bu yang harus saya baca. Tapi saya ambil parita yang tipis-tipis semuanya. Itu pun nggak semuanya saya suruh baca. Kalau dia bisanya cuma Namo Tassa Bhagavato, stop, nggak apa-apa. Sampai Namo Tassa Bhagavato 3 kali. Jadi saya nggak berharap banyak. Tapi yang paling lucunya lama-lama anak itu merasa seperti anak saya, Bu, kalau kayak gini gimana, udah akhirnya berjalan komunikasi. Dan yang paling membuat saya kaget waktu itu, hari itu dia keluar dari penjara, begitu melihat kedatangan saya, dia itu ngumpet pas di depannya, dia langsung turun dari dia naik ke pagar, dia langsung turun sampai saya kaget, maaf Bu, kok Ibu kaget sekali, padahal saya ingin mengekspresikan bahwa saya bahagia sekali. Jadi kamu sekarang sudah punya ekspresi, saya bilang gitu. Kemarin kamu itu blank loh. Udah Bu, ini saya mau minta 1 parita, ini saya akan sembahyang di rumah, sebisa saya, seberapapun saya, walaupun saya nggak bisa ke wihara, ini akan saya baca terus. Itu yang membuat saya bahagia sekali. Jadi dari dia blank, sampai benar-benar membuat parita itu, sampai dia mohon Bu, oh nggak usah mohon, semua yang keluar dari sini dan dia ingin baca parita, saya akan kasihkan, dan saya nanti minta ke wihara-wihara untuk memberikan paritanya kepada saya. Kemudian satu lagi yang berkesan bagi saya, orang yang tadinya ya narkoba seperti itu, setelah dibimbing akhirnya dia di luar berusaha, punya usaha lagi, dan kalau saya dengar sih sampai sekarang dia nggak ada masuk nggak ketergantungan lagi. Terus terakhir, karena itu masih kayak tadi kucing beranak ya. Yang terakhir akhirnya ada, karena yang di penjara itu orang-orang yang penting, saya nggak usah sebutkan namanya, dia punya keinginan untuk merehab salah satu gudang yang tadinya gudang meja yang tidak terpakai, gudang kursi nggak terpakai, kemudian ada sapu, ada apa saja, plus karena nggak ada keramiknya ya, plus kucing yang berhajat di situ. Bayangin baunya. Udah nggak karuan, akhirnya ada satu yang berusaha, ayo Bu, ini kita rehab. Nah, kamu coba dihitung angkanya berapa. Sudah berapa kali pertemuan, udah temukan angkanya, tanpa ada proposal,
kita hanya ajak semua, misalnya seperti waktu itu ya, seperti WBI, seperti Wandani, kemudian almarhum Bapak Budiarto, ada beberapa lagi donatur memberikan uangnya tanpa ada proposal dan mereka hanya bekalnya kepercayaan, merehab itu gudang itu menjadi satu, lantainya ditinggikan, kedua dinding-dindingnya diplester ulang, kemudian dicat ulang, kemudian lantainya semuanya keramik sampai luar, sampai jalan untuk masuk ke situ pun kita kasih konblok ya namanya ya, kita kasih konblok, bahkan ada sedikit halaman yang nggak kepakai, kita kasih bunga-bunga, kita tanamin bunga-bunga, itu kreatifnya anak-anak. Saya ngomong anak-anak karena rata-rata di bawah saya ya, anak-anak LP, kemudian kita buatkan altar sederhana, dan bagusnya hampir setiap wihara melihat itu ada, saya lupa ya, kalau nggak salah almarhum Ibu Widya kalau nggak salah, tapi maaf kalau saya salah, itu menyumbangkan Buddha Rupang, ada yang menyumbangkan Kuan Im, Rupang Kuan Im, ada Hyolo yang kecil, kemudian di depan kita ada Hyolo besar, karena gimana pun kalau Tionghoa kan nggak lepas dari tradisi, jadi mereka memang harus pai-pai, jadi kita usahakan ada, dan walaupun tidak begitu luas, tapi sudah sangat nyaman, baunya juga sudah harum, dan kita misalnya membawa WBI, Wandani, ada dari Cetiaunang Hermawan, ada dari Wihara Wimutara, itu juga kalau ibu-ibu biasa ya, mereka lebih respon, kalau misalnya kurang ini, oh iya ada bantalan nggak, ada bantalan kursi, dibeliin minta dibeliin tadinya sih ya, tapi karena begitu ngomong mau untuk LV, akhirnya pihak yang punya toko itu bilang, Bu, saya ini aja, saya dana aja, nggak usah dibeli. Akhirnya uangnya dibeli untuk lain peralatan kayak lonceng, kadang-kadang kan kita pakai liamkeng, kadang-kadang kita pakai parita. Jadi intinya selengkap itu, dan bahkan kita kebaktiannya tidak hanya parita tapi juga liamkeng. Kayaknya komplit. Jadi itu bukan hanya saya sendiri ya, walaupun saya berperan di situ, tapi itu semua usaha dari kawan-kawan, dan yang mengembirakan saya khususnya untuk WBI ya, yang tadinya nggak berani mimpin jadi berani mimpin. Begitu saya sudah sampai di Medan ini, Pak beliau itu share di Facebook pas lagi ceramah, dia bilangnya apa? Saya bisa begini karena perjuangan Ibu Wiwi. Itu yang membuat saya bangga sekali. Mantap sekali. Ini berhubungan dengan tema kita ya, penagih utang karma. Penagih utang itu maksudnya kita, setiap orang itu kan punya masa lalu yang akan bertemu lagi di masa sekarang, entah itu yang baik atau yang tidak baik. Nah, mungkin Ibu Yui bisa menjelaskan lagi bagaimana caranya kita menjalani hidup ini ketika bertemu dengan penagih utang yang tidak baik. Nah, itu bagaimana tips-tipsnya? Setiap orang pasti punya pengalaman ya, nggak ada satupun orang yang tidak pernah ditagih karmanya, betul Bu? Betul Jadi sekali. Ya kan, setiap orang pasti ditagih karma masa lampau, walaupun itu mungkin karma baiknya atau karma buruk, atau satu orang menagih dua karma, yaitu menagih karma baik dan menagih karma buruknya. Pertama kali sebenarnya, sesungguh-sungguhnya, orang itu sering sekali mengingkari apa yang sesungguhnya dia sudah ketahui. Artinya begini, saya Ibu Kuntari, atau ini rata-rata Pergabi, kan Perhimpunan Guru Agama Buddha ya Bu ya. Itu semuanya teori tentang karma, teori tentang agama Buddha itu rata-rata sudah matang loh. Rata-rata sudah mengerti. Tetapi ketika penagih karma datang, berapa orang atau berapa persen orang yang mampu untuk menerima atau menyikapi penagih karma itu dengan baik? Ketika silih berganti penagih karma datang, saya katakan silih berganti karena selama hidup saya ini sampai 50-an tahun ini, saya terlalu tua ya kalau ngomongin usia, jadi jangan dikatakan usianya. Sampai selama ini itu kan penagih karma silih berganti, dan jeleknya maksudnya jeleknya kita sebagai manusia itu kadang-kadang mengingkari bahwa itu penagih karma. Coba kalau
apapun yang terjadi akan saya hadapi. Toh semua ini pasti akan berlalu kan, harus begitu kan. Tapi ternyata ketika kita ditagih karma, kita selalu bilangnya begini, karena kamu saya begini, karena kamu saya jadi begitu, karena kamu saya menghadapi hal seperti ini. Menyalahkan orang lain ya. Iya, kita kok jadi tangan kita begini loh, nuduh. Semua tuduhan ada di orang lain. Dan kita akan menjadi sadar itu bukan sehari 2 hari, bahkan hitungan tahun baru sadar. Akhirnya apa, penagih karma berikutnya kan datang lagi. Penagih karma berikutnya datang lagi. Kita tidak pernah berpikir, ya mungkin adalah pikiran itu, ya ini karma saya akan hadapi. Tapi seberapa mampu, seberapa mampu dia atau saya atau siapapun untuk menghadapi karma itu, bahwa oke, ini akan saya hadapi sampai tuntas. Kalau kebetulan yang datang bersamaan penagihnya gimana itu? 1 atau 2 orang gitu ya, sekaligus gitu ya penagih. Kadang-kadang kan dalam hidup itu sampai pada fase di mana penagih utang karma itu datangnya bersamaan. Nah, itu kan lebih berat lagi. Bagaimana itu? Udah jatuh tertimpa tangga. Dan makin lama jatuh tertimpa tangganya itu makin banyak. Nanti pada titik tertentu baru ada sebuah kesadaran, maka semuanya akan turun. Pada saat orang semakin berontak, orang semakin menyalahkan yang ada di luar, maka dia akan semakin terpuruk. Dan satu, ini pengalaman saya ya, saya merasa sebagai penyuluh memberikan ceramah kepada orang, memberikan motivasi, konsultasi baik kelompok maupun perorangan. Bagi mereka, saya adalah Dewi, karena saya bisa menyelesaikan masalah orang. Tapi jeleknya saya tidak sadar pada saat itu, kalau saya memberi nasihat kepada orang, hal ini harusnya terjadi nanti, andai kata terjadi pada saya harus bisa menerima sesuai dengan nasihat saya. Tapi namanya manusia yang belum mencapai kesucian, jauh dari kesucian. Pertama kali kebencian yang muncul, setelah kebencian kemarahan, karena ada ketidaktahuan tadi. Maka ini membuat, iya ya, orang lain ada masalah, saya kasih nasihat. Tapi aku ada masalah, siapa yang nasihati aku? Saya tidak punya teman waktu itu. Bertahun saya, berpuluh tahun, hampir berpuluh tahun, ada teman, tapi artinya saya memang merasa nikmat dengan diri saya sendiri. Akhirnya ya, kalau saya punya masalah nggak ada yang bantuin, tapi kalau orang punya masalah dengan santai loh saya bisa bantuin mereka. Ini contoh pribadi ya, artinya pada saat utang karma datang, ketika kita bicara seperti itu, maka kita akan semakin turun. Dari situlah saya mulai tersadar. Sebelum saya mulai tersadar, ketika ada 2 masalah, itu bukan hanya sekali 2 kali, mungkin terjadi pada orang lain, dan mungkin juga terjadi pada saya. Di sana ada masalah, di sini ada masalah. Pada saat itu siapapun sebenarnya saya tidak kalau ada orang punya masalah kemudian lari dengan maksudnya melarikan diri dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C, sebenarnya secara agama salah, tetapi secara pribadi tidak menyalahkan. Kenapa? Ketika semua tumpukan itu sudah sampai padat di dalam diri kita, maka orang itu susah sekali untuk menjernihkan pikirannya sehingga dia tidak bisa melakukan hal yang baik. Ketika itu, maka orang ketika 2 karma, terutama karma buruk ya, 2 karma buruk menghampirinya, maka akal sehat, kalau kita bicara bahasa biasa, akal sehatnya sangat kecil untuk keluar. Kalaupun keluar, hanya sebatas pada angan, setelah itu dia akan berkutat lagi dengan hal-hal yang buruk tadi. Akhirnya ya begitu, ada orang yang melarikan diri ke narkoba, ada orang yang melarikan diri ke minum-minuman, ada orang yang melarikan diri kemanapun. Itu sebenarnya salah secara agama. Tetapi kalau kita lihat secara pemikiran individu seseorang, itu sebenarnya karena tidak adanya
orang yang bisa membimbing, yang maksudnya bisa orang di sekitarnya banyak. Dia itu tidak bisa memilih orang yang bisa membimbing, minimal bukan membimbing ya, karena orang rata-rata udah pinter. Minimal mendengarkan supaya kerannya terbuka, benda yang sudah memadat tadi, kayak misalnya es yang sudah menjadi es batu, itu lama mencair menjadi cair. Jadi itu sebenarnya orang yang seperti itu tidak perlu orang untuk nyeramain dia. Dia hanya perlu orang untuk mendengarkannya. Solusinya hanya itu dulu. Kalau sudah jatuh tertimpa tangga tadi, sudah masalah di tempat A, di tempat B, sebenarnya dia tidak perlu. Karena apa? Sebenarnya dari dalam dirinya dia sudah punya kok teori ini, teori itu. Bahkan kalau kita nanti ceramah di hadapan orang itu, kalau teori aja saya juga ngerti. Tapi gimana saya menyikapi hal ini? Saya yakin itu bukan satu dua, karena di samping itu merupakan pengalaman pribadi, saya juga menghadapi banyak orang yang menghadapi seperti itu. Luar biasa. Oh ya, kita punya waktu tinggal sedikit lagi dan saya ingin minta satu mungkin pesan atau kesan Waisak, karena kita kan sudah mengalami beberapa kali Waisak. Nah, dan di setiap Waisak itu pasti kita punya sesuatu pengalaman baru. Nah, di Waisak tahun ini apa kesannya bagi Ibu Wiwi atau mungkin juga pesannya bagi pemirsa Bima Nusantara? Baik, pemirsa Bima Nusantara, kesan Waisak tahun ini kita pertama harus terima kasih kepada karma kita tentunya, karena sudah 2 tahun ya kita agak vakum karena corona, dan kali ini kayaknya kita sudah lumayan, walaupun tidak boleh terlalu hiruk pikuk, tapi sudah lumayan ada gema-gema Waisak di wihara sudah mulai menggeliat, sudah mulai bangkit. Tapi tentu saja maaf sebelum sampai kesan dan pesannya, jangan lupa walaupun kita sudah diperbolehkan merayakan Waisak di tempat-tempat ibadah yang lebih ramai, tentu saja protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah harus tetap kita patuhi. Yang pertama, karena Waisak tahun ini kebetulan sama dengan setahunnya ibu saya meninggal, dan hari ini saya bisa berbuat baik di Pergabi ini, dan semua perbuatan baik saya tentu saja saya limpahkan untuk ibu saya, semoga beliau lahir di alam bahagia, sadu. Kemudian ini yang membuat terkesan bagi saya adalah saya bisa mengingat orang tua saya untuk selalu melakukan kebajikan dan kebajikan terus-menerus, dan semoga ini menginspirasi saudara sekalian bahwa momen Waisak itu bukan untuk hura-hura, tetapi marilah momen Waisak di setiap Waisak tiba itu punya kesan tersendiri. Kali ini kesan yang lain selain setahun ibu saya, kesan yang sangat luar biasa bagi saya diundang oleh Pergabi untuk kalau saya bilang ceramah enggak juga ya, untuk membagi cerita di sini. Siapa tahu cerita dari saya itu bisa menginspirasi sehingga kita semuanya bisa, oh ternyata kalau punya masalah kita bisa menyikapinya dengan baik, asalkan kita bisa menerima masalah yang ada, kemudian biarkan berlalu dulu, jangan terlalu tergesa-gesa untuk menanggapi, karena tanggapan yang tergesa-gesa bisa menjadi fatal atau negatif. Nah, setelah semuanya reda, semuanya berjalan dengan baik, baru lakukan langkah berikutnya, karena kita tidak bisa menghindar dari karma buruk. Tidak di langit, tidak di gunung, tidak di angkasa, di celah-celah gunung, dimanapun berada, kita tidak bisa lari dari karma buruk. Itu kata Dhammapada ayat 127. Jadi, pesannya kepada saudara semuanya, mari kita tingkatkan kebajikan kita walaupun sedikit. Jangan remehkan walaupun sedikit, tapi juga kita harus berusaha untuk menghindari kejahatan walaupun dikit. Toh kalau kita melakukan kebaikan dan kejahatan itu sebenarnya hampir sama. Misalnya gini, ketemu kawan tersenyum dengan cemberut, itu kan cuma dikit bedanya, cuma gimana kita memvariasikan mulut kita. Kan karmanya juga berbeda jauh. Sebenarnya cara-caranya cuma sedikit berbeda, tapi di pikiran kita yang agak jauh berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih kepada Ibu Wiwi yang telah berbagi cerita dan juga inspirasinya. Semoga ini bisa mengobati rasa rindunya karena biasanya kalau di Jambi kan siaran di RRI dan juga TVRI. Dan bagi sahabat Bima Nusantara bisa mendapatkan inspirasi serta motivasi. Dan jangan lupa tanggal 27 Mei kita akan bertemu kembali dalam acara Waisak Pergabi dan juga Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era. Tanggal 27 Mei hari Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa klik like, share, kemudian komen yang positif, serta subscribe channel Humas Pergabi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat dan juga acara-acara yang menarik bagi Bapak Ibu Guru dan pelajar Budi semua. Dan akhir kata, sabe sata boantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak, rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam nama Untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, Damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, Bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dhamma untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. selamat Waisak. Bersama kita gembira, Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. selamat bahagia, Damai tentram sentosa, damai bahagia